Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari yang ke-19 di bulan Ramadan. Kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalankan aktivitas ibadah kita di bulan Ramadan ini, dari Shiyam, kemudian Qiyam Ramadan ya, dan amalan-amalan yang lainnya. Dan insya Allah ini kajian kita yang terakhir ya, insya Allah, karena masuk 10 hari terakhir ya, agar fokus kita kepada Ramadan ini lebih ekstra lagi untuk memperbanyak ibadah. Ya mungkin juga ada yang beriktikaf, sudah persiapan dari pada asar ya, maka kita liburkan dan ya kita liburkan kajian. Insya Allah ini yang terakhir dan kita akan masuk pada Al-Majlis Ar-Rabi Asyar, yaitu majelis yang ke-14. Judulnya di situ adalah Akhlak As-Shaimin. Masih terkait dengan akhlak orang-orang yang berpuasa, bagian yang kedua. Jadi kalau kemarin kita bahas yang pertama tentang akhlak orang-orang yang berpuasa, ya, insya Allah kita bahas ya, yaitu pada sore hari ini, yaitu bagian yang kedua. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'a hudah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan salawat serta salam kepada Rasulullah dan juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti petunjuknya. Amma ba'du. Adapun setelah itu, fanastakmilu al-kalama alladhi bada'nahu fil majlisis sabiq an akhlaqi as-shaimin. Kita akan menyempurnakan pembicaraan ya, materi yang sudah kita mulai pada pertemuan sebelumnya, majelis yang sebelumnya, itu majelis yang ke-13 ya, tentang akhlak orang-orang yang berpuasa. Seperti apa sih mestinya orang yang berpuasa itu? Fasaumu yuhadzibul akhlak, ya, puasa itu akan menyempurnakan akhlak seseorang. Wa yusaffi an-nafsa mimma ya'laku biha min khisaliz sayyi'atin, dan akan membersihkan jiwa ya dari perangai-perangai yang buruk. Wa yurawwiduha ala iktisabil khisal at-thayyibah, dan juga akan menjinakkan jiwa untuk meraih perkara-perkara yang baik. Fasaumu ayyuhal ikhwah yamna'u minal kadhib. Ya, maka puasa, wahai saudara-saudaraku, ketahuilah bahwasanya puasa itu mencegah dari al-kadhib, yaitu dusta. Ya, dari kedustaan. Ya, jadi puasa itu mencegah dari dusta, baik perkataan dusta ataupun perbuatan dusta ya. Fa fi Shahihil Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari kitab Sahih Bukhari, dalam kitab Sahih Bukhari dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qol man lam yada qaula zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta ya, wal amala bihi, dan juga perbuatannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki kebutuhan ya dari orang tersebut ketika ia meninggalkan makanannya dan minumannya. Apa makna hadis ini? Al-muradu biqauli zur, yang dimaksud dengan perkataan az-zur adalah al-kadzib, yaitu dusta, perkataan dusta, bohong ya. Wal muradu bil amali bihi, yang dimaksudkan dengan al-amal bihi, mengamalkannya, adalah al-amalu bimuqtadahu, yaitu mengamalkan ya sesuatu yang menjadi konsekuensinya, konsekuensi dusta. Seorang yang berkata bohong pasti tindak tanduknya juga akan mengikuti perkataan bohongnya ya. Orang yang berkatanya dusta pasti juga
perilakunya, perbuatannya itu juga akan penuh dengan kedustaan. Ya, jadi nggak boleh kita kemudian puasa ya berkata dusta dan juga perbuatan dusta. Nah, maka kita lihat sekarang realita yang terjadi di lapangan. Wa hunakal an baramij wa hisabat wa maqati i'lamiyah katsiratun jiddan. Maka kita lihat di sana ya saat ini sekarang ini ya acara-acara yang ada di apa media massa ya, televisi, radio ya. Kemudian juga mungkin kalau sekarang di sosial media ya. Banyak sekali ya, banyak sekali qaimatun yang dibuat ya asasan alat tafannuni yang mana ya kata mereka asasnya ini pondasinya ini adalah untuk seni ya, seni, hiburan gitu kan. Tetapi apa isinya? Fi taqdimi anwa'in minal kadhib. Tapi isinya adalah ya dia mempertontonkan yaitu jenis-jenis kedustaan, kebohongan. Ya kasun'i al-fukaha. Isinya humor ya, bikin orang ketawa gitu ya. Liidhakil musyahidin supaya orang-orang tertawa. Ini terjadi ya di Indonesia banyak sekali acara-acara yang seperti ini. Yang pernah saya bilang pada pertemuan sebelumnya, mungkin acara sebelum berbuka isinya ya humor-humor ya untuk bikin orang ketawa. Sebelum sahur juga demikian. Nah, ini ya rusak ya akhlak yang rusak ini demikian. Au ikhtilaqi al-akhbar li isarati ijabin nas atau membuat berita-berita palsu ya, berita-berita palsu. Apa tujuannya? Li isarati ijabin nas ya supaya kemudian membuat orang itu takjub ya, membuat orang itu takjub ya. Tapi isinya bohong ya, isinya bohong. Ya, wa hunaka suhufun mutakhassisatun fi talfiq al-fada'i. Bahkan di sana ada ya koran-koran yang khusus isinya itu adalah untuk membongkar membongkar skandal ya. Ya. Ya misalkan bicara tentang artis, bicara tentang pemerintah, pejabat, ya khusus untuk itu. Tapi isinya bohong ya. Atau kalaupun tidak bohong, tidak tahu benar apa enggaknya. Ya, tapi bikin orang ingin mengetahuinya. Ya, ini banyak terjadi. Wabathil isya'at litarwiji suqiha. Ya, hal yang demikian itu ya itu tujuannya hanyalah untuk apa? Untuk menaikkan ratingnya ya, promosi ya. Ya, biar menaikkan rating apa televisi acara-acara itu kan biasanya ya, biar rame orang nonton, dibuatlah ya acara-acara yang bombastis ya. Judul-judul yang bombastis. Isinya bohong. Ataupun kalau tidak bohong, tidak tahu benar apa enggaknya ya, pokoknya diberitakan dulu. Ini juga hati-hati di zaman sekarang ya, dengan YouTube ya, dengan adanya YouTube, dengan adanya sosial media ya, jangan kita tersibukkan dengannya. Falyakun as-shaim ala hadarin min dzalik. Maka hendaklah orang yang puasa ya untuk berhati-hati dari hal yang demikian. Kita mungkin tidak, tapi keluarga kita ya kita peringati. Ya anak-anak kita misalkan atau saudara-saudara kita ya masih kalau puasa ya kalau Ramadan yang suka ditonton adalah acara-acara hiburan yang isinya ketawa-tawa gitu ya. Peringati jangan ya. Apalagi hiburan isinya untuk apa menjelek-jelekan orang lain supaya orang lain tertawa. Itu banyak terjadi ya. Baik, jadi puasa itu apa? Yang pertama tadi ya yaitu dari perbuatan dusta ya, menghalangi kita dari perbuatan dusta. Berikutnya yang kedua, wasaumu yad'u ila sidqi. Ya, puasa itu menyeru kepada as-sidq yaitu dari puasa maka sebaliknya puasa akan mengajak kita, menyeru kita untuk jujur ya, untuk jujur. Wa awwalu ma yata'allamuhu as-shaim fi sya'ni sidqi huwa sidquhu ma'allahi ta'ala. Dan awal ya yang dipelajari bagi orang yang puasa terkait dengan kejujuran adalah kejujurannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Fasiyamu amalun bainal abdi wa rabbih. Ya, puasa adalah suatu amalan ya antara seorang hamba dengan Rabbnya tabaraka wa taala. Wa biimkanihi an yadda'iya asyam
thumma ya'kula khufyatan. Mungkin saja ya, orang mengaku dia puasa tetapi kemudian dia makan secara sembunyi-sembunyi. Minum secara sembunyi-sembunyi di kamarnya, ya, di rumahnya ketika tidak ada orang. Mungkin saja demikian. Oleh karena itu, puasa ini menjadikan seseorang jujur, ya. Menjadikan seseorang ini jujur. Dia jujurnya benar apa tidak? Ya, dia jujur tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wasaumu mu'inun ala sidqi fil a'mal. Ya, puasa juga akan menolong seseorang, membantu seseorang untuk jujur dalam beramal. Fasaimu yakunu mutaqarriban bi siyamihi li ma'budihi wa musaddiqan bima 'indallahi minal mathubah mubta'idan an talattukhi bidzunub muqbilan bikamili qalbihi 'ala Allah wa bidzalika yatatabaqu dhahiruhu wa batinuhu fayakunu shadiqan. Ya. Seorang yang puasa, ya, ia mendekatkan dirinya dengan puasanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sembah yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa musaddiqan bima indallahi minal mathubah. Ya. Dan orang yang puasa itu ya dia membenarkan apa yang ada di sisi Allah berupa pahala. Dan orang yang berpuasa itu dia berusaha untuk menjauhi dirinya dari noda-noda dosa. Ya. Muqbilan bikamili qalbihi ala Allah. Ya, dia menghadap dengan sepenuh hatinya yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang yang berpuasa ya sudah semestinya dia selaras antara zahirnya dengan batinnya. Maka jadilah ia orang yang jujur, ya, orang yang jujur. Yang ketiga, di antara akhlak orang yang berpuasa, ya puasa menjadikan seseorang as-saumu yahmilu alal iffah. Puasa itu akan membawa seorang ke dalam kesucian. Ya, puasa akan membawa seseorang ke dalam kesucian. Kalau Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum, la'allakum tattaqun. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala bayyana Allah Subhanahu wa taala annahu kataba alaina as-siyam litahqiqit taqwa bitarki syahawat fayatarabba as-shaim bisaumihi 'alal afaf. Allah Subhanahu wa taala ya mewajibkan kepada kita ibadah siam agar kita dapat mengamalkan ya merealisasikan takwa dengan meninggalkan asyahwat ya, meninggalkan asyahwat. Maka seorang yang berpuasa dia mendidik ya. Orang yang berpuasa itu yatarabba ya, dia menjadi terlatih, dia menjadi terdidik dengan saumnya alal afaf untuk menjaga kesuciannya, untuk menjaga kesuciannya. Ya, maka orang yang berpuasa dia harus ya lebih dapat menjaga dirinya ya. Kita lihat di sini penjelasannya. Rawal Bukhari diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim an Abdullah bin Mas'ud dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa di antara kalian memiliki kemampuan, falyatazawwaj, maka menikahlah ya, fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah itu akan lebih menjaga pandangan, wa ahsan lil farj, dan akan menjaga yaitu kemaluan. Wa man lam yastati, barang siapa yang tidak mampu, ya belum memiliki kesanggupan untuk menikah, fa alaihi bisawm, maka ya baginya puasa. Apa makna hadis ini? Yakni yaitu anna man lam takun indahu mu'nah, bahwa orang yang belum memiliki penghidupan ya az-zawaj untuk menikah, Bukan. al yalzam as-saum, maka ya sudah semestinya dia untuk yaitu berpuasa. Ya dia berpuasa. Saya ulangi bahwa makna hadis ini bagi seseorang yang belum memiliki ya penghidupan ya dalam pernikahan, maka hendaklah dia berpuasa. Ya, seorang misalkan dia sudah memiliki penghasilan, ya pekerjaan,
yang dia bisa untuk makan dirinya dan bisa untuk memberi makan pasangannya, istrinya, maka sudah wajib bagi dia untuk menikah. Ya, sudah wajib bagi dia untuk menikah. Kalau tidak mampu untuk menikah, ya, maka dia belum mampu untuk menikah, maka solusinya adalah dengan puasa. Mengapa demikian? Faman i'tadahu sakanat syahwatuhu. Orang yang membiasakan diri puasa, ya baik mungkin dia puasanya adalah puasa ayyamul bid, ya 3 hari dalam satu bulan, atau puasa yaitu Senin Kamis, ya, atau dia puasa Daud, ya, dengan sehari berbuka, sehari berpuasa, sakanat syahwatuhu, syahwatnya akan menjadi tenang, ya, bisa dikontrol, ya, tidak meledak-ledak, ya. Li'anna syahwatan nikah, karena syahwat nikah, ya, ini maksudnya keinginan untuk menikah, ya, tabi'atun li syahwatil akli, itu mengikuti syahwat makan. Orang yang makannya banyak, ya, makannya enak-enak, ya, maka kecenderungan dia untuk melakukan hubungan badan itu tinggi, ya. Ya, fa innahu yaqwa bi quwwatiha, karena syahwat itu menjadi kuat dengan kuatnya makan. Orang yang makannya banyak, yang makannya proteinnya ya banyak, ya, maka karbohidratnya juga banyak, ya, maka kecenderungan syahwat untuk menikahnya juga semakin tinggi. Wa yad'ufu bi dha'fiha, ya, syahwat akan melemah dengan sebab yaitu lemahnya sedikitnya dia dalam makan. Ya, kalau dia makannya sedikit, maka kecenderungan untuk yaitu melakukan hubungan badan, ya, syahwat di dalam dirinya itu akan melemah, ya, dengan sedikitnya makan. Maka dengan berpuasa insya Allah akan menjadi solusi sebagaimana hal ini disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kama anna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Sebagaimana syaitan juga mengalir, ya, mengalir pada diri anak Adam melalui aliran darah, ya, melalui aliran darah. Ya, makanya orang yang memiliki darah tinggi itu, ya, biasanya mudah marah, meledak-ledak dan seterusnya, ya. Maka dibuat rendah, yaitu dengan apa? Dengan as-saum, dengan puasa. As-saum yudayyiq tilka al-majari. Puasa itu akan menyempitkan dan memperkecil yaitu aliran darah tersebut, ya. Nah, inilah yang terkait dengan bahwasanya puasa itu akan menjaga atau membawa seseorang ke dalam kesucian, ya, khususnya bagi kaum laki-laki dan juga perempuan, ya. Karena mungkin ada perempuan yang keinginan menikahnya kuat, ya, tetapi mungkin belum ada laki-laki yang menikahinya, maka solusinya juga dengan sering-sering berpuasa, ya, sering-sering berpuasa. Apalagi zaman sekarang, ya, zaman sekarang banyak laki-laki yang ya tidak seperti di zaman dulu, ya, orang menikah itu mudah, ya. Zaman sekarang orang ya banyak terprovokasi, ya, dengan berita-berita bahwasanya biaya hidup semakin mahal, nanti anak dikasih makan apa. Jadi orang takut untuk menikah, ya, sehingga kemudian ya banyak, ya, kita lihat, ya, ikhwan yang mungkin usianya sudah di atas 30, ya, akhwat juga sudah di atas 30 tapi belum menikah juga, ya. Maka ya bagaimana seperti ini, ya, hidup terus berjalan, ya. Maka solusinya dengan melaksanakan solusi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan apa? Yaitu dengan berpuasa, ya. Ayuhal ikhwah, ya. Innal mughrayat al-yaum muntasyiratun fi kulli makan. Ya. Wahai saudara-saudara sekalian, kata beliau di sini. Sesungguhnya godaan-godaan pada hari ini itu muntasyirah, tersebar luas, ya, fi kulli makan, di setiap tempat. Ya, di setiap tempat. Wal wuku fi fakhiha sahlun muyassarun. Ya, kita masuk perangkap, ya, masuk kepada perangkap, tercebur ke dalam perangkap itu sangat mudah sekali. Ya, perangkap-perangkap godaan syaitan, ya. Min abrazi wasiyamu min abrazi alwasail allati tu'inu ala muwajahati hadhihi almughrayat wa saddiha. Ya, maka puasa itu adalah wasilah yang paling bagus, ya, untuk kita dapat melawan dan menghadapi godaan-godaan, ya, dan juga menutup
pintu godaan-godaan tersebut. Wa khususan fi hadza az-zaman, ya khususnya di zaman ini, alladzi sarat ad-da'watu fihi ila zina wasyudzudz wa muqaddimatiha amran maksyufan sharihan. Yang mana ya pada zaman sekarang ini ya seruan-seruan untuk berzina ya. Di zaman sekarang ini ya orang mengajak pada perzinahan, wasyudzudz yaitu apa penyimpangan dalam seksual ya. Yang orang sekarang apa bilang LGBT dan seterusnya. Ini pada zaman sekarang ya wa muqaddimatiha dan juga apa yaitu perkara-perkara yang menjadi pendahuluannya ya. Amron maksyufan sorihan adalah perkara yang terbuka sangat luas sekali ya, dengan aplikasi misalkan ya, aplikasi tertentu ya, kemudian bisa memilih ya, misalkan perempuan memilih laki-laki, laki-laki memilih perempuan. Wasyudzuz ya, penyimpangan seksual ya. Bahkan menimpa kepada orang-orang yang ada di pesantren sampai saat ini ya, waliyadzubillah. Ini terjadi ya, dan kemudian ya tersebar luas. Wa tatafannanu fihi wasailul i'lam ya. Bahkan media-media massa ya, qanat at-tawasul itu juga yaitu beraneka ragam ya, banyak sekali ya, hatta asbaha amran ma'lufan la yustankaru wuqu'uhu ya, sampai sekarang ini menjadi perkara yang kemudian ya sudah terbiasa orang ya, tidak diingkari lagi ya, orang yang kemudian terjebak ke dalamnya itu tidak diingkari lagi ya. Nah ini apa yang mesti kemudian kita perhatikan ya. Maka sudah semestinya kalau kita melihat realita yang ada, maka pernikahan adalah menjadi solusi ya, menjadi solusi, bukan kemudian ditakut-takuti orang yang kemudian hendak menjaga agamanya. Hanya saja kalau memang masih dirasa sulit dengan kehidupan ya yang seperti ini, dan kemudian juga ya mungkin belum ada misalkan calonnya ya, maka puasa adalah yaitu salah satu alternatif ya untuk kemudian kita bisa mengendalikan diri kita. Kemudian berikutnya wasaumu yashuddu al-azma wa yurabbi ala quwwatil iradah. Ya. Di antara akhlak orang-orang yang berpuasa bahwasanya puasa itu akan mengencangkan ya, menguatkan ya al-azm, yaitu tekad. Wa yurabbi ala quwwatil iradah, dan akan mendidik atau melatih untuk yaitu keinginan yang kuat ya. Apa maknanya? Fasaumu yudarribu as-shaim. Puasa itu akan melatih orang yang berpuasa ala dhabtin nafsi, untuk mengontrol jiwanya, untuk mengontrol dirinya. Wal imsak bizimamiha, dan juga akan mengendalikan ya jiwa. Hatta tanqada biiznillah ila ma fihi sa'adatuha. Ya. Sampai kemudian yaitu dengan puasa ya insyaallah akan menyelamatkan ya diri seseorang ya sampai kepada yaitu kebahagiaannya nanti di negeri akhirat kelak. Fa inna nafsa ammaratun bisu. Ketahuilah bahwasanya ya jiwa kita itu cenderung memerintahkan kepada yang jelek-jelek, yang buruk-buruk. Illa ma rahimallah, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Fa idza atlaqa al-mar'u li nafsihi inanaha awqa'athu fil mahalik. Kalau seseorang ya dia melepaskan dirinya ya kepada yaitu egonya ya, kepada keinginannya ya, maka ego tersebut akan menjatuhkan dia kepada kebinasaan ya. Ini banyak terjadi anak-anak muda ya. Ya. Ya itu anak-anak muda ketika dia dinasehati misalkan ya, dia akan mengatakan ya, apa masalahnya buat kamu kan gitu. Ya, saya nggak jadi masalah buat kamu gitu kan. Saya tidak merugikan orang lain kan gitu. Iya, kamu tidak merugikan orang lain, tetapi
kamu merugikan dirimu sendiri. Ya, merugikan dirimu sendiri. Nah, ini maka ya sudah selayaknya bagi kita kemudian untuk bisa mengendalikan diri kita. Ya, seseorang muslim tidaklah dia yaitu apa? Ikut-ikutan, ya. Apalagi yang diikuti adalah hawa nafsunya. Karena kalau dibiarkan jiwa itu apa yang dia inginkan kita turuti, maka ujungnya adalah kebinasaan. Ujungnya adalah kebinasaan. Fa idza malaka amraha tamakkana min qiyadatiha wa tawjihiha wa tahdhibiha. Nah, namun sebaliknya, apabila kita mampu untuk mengendalikan, ya kita mampu mengendalikan jiwa kita, ya, mengendalikan yaitu diri kita, maka kita akan mampu untuk mengendalikannya, ya, mengarahkannya, menyempurnakannya. Wa hadza la yatahaqqaq illa liman shama shauman syar'iyyan. Nah, yang seperti ini tidak mungkin bisa diraih, tidak mungkin bisa dicapai, ya direalisasikan, melainkan bagi orang yang berpuasa dengan puasa yang sesuai dengan syariat, yang dia mustasyiran, yang dia merasakan ya dengan puasanya tersebut taqarrubahu ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bukan puasanya seperti puasa anak-anak yang apa hanya mengendalikan menahan lapar, menahan haus saja enggak. Kita hadirkan ya keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan ya kita dalam puasa ini untuk apa? Untuk kemudian yaitu mendekatkan diri kepada Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, mengendalikan pandangan kita ya dengan puasa. Maka orang yang terbiasa puasa, dia mampu untuk apa? Menahan dirinya. Dia mampu untuk kemudian mengendalikan dirinya ya. Wa muntadhiran ats-tsawab minhu subhanah, dan yaitu menunggu pahala darinya Allah Subhanahu wa taala. Wasaim alladzi arghama nafsahu, orang yang berpuasa yang kemudian dia memaksa dirinya ya, wa hamalaha, dan dia membawa jiwanya ala ijtinab ma huwa mubah, untuk meninggalkan perkara yang mubah ya. Fil asl qadirun biiznillahi ala an yajtaniba ma hurrima alaihi min babi aula fi baqiyatil umur. Jadi orang yang puasa, yang dia mampu kan memaksa dirinya untuk meninggalkan perkara-perkara yang mubah secara asal. Ya. Makan, minum itu mubah. Ya, berhubungan suami istri itu hukumnya mubah di luar bulan Ramadan. Ya, di siang hari di luar bulan Ramadan. Tapi ketika datang Ramadan, yang mubah ini ya menjadi nggak boleh kita lakukan. Orang yang mampu mengendalikan dirinya, maka biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dia mampu untuk menjauhkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya pada bulan-bulan yang lain. Ya, maka inilah mengapa disebut puasa itu yaitu mampu untuk mengendalikan diri seseorang. Ya, mengendalikan diri seseorang. Berikutnya di antara akhlak puasa yaitu puasa mengajarkan kepada kita sabar. Wasaumu yu'allimu as-sabra. Puasa akan mengajarkan kepada kita sabar. Faqad samma Nabi sallallahu alaihi wasallam Ramadana syahra as-sabri. Dan telah Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan saum itu atau Ramadan dengan bulan sabar. Fasahha an Abdullah bin Abbas, telah sahih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma afwan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Shaumu syahri sabri wa thalathati ayyamin min kulli syahrin yudhibna waharas sadri." Bahwasanya puasa di bulan sabar, yang dimaksud adalah bulan Ramadan, dan 3 hari pada setiap bulan itu akan menghilangkan penyakit hati, iri, dengki, ya hasad, itu akan hilang. Nabi menamakan saum Ramadan dengan syahrul Ramadan dengan syahrul sabr, yaitu bulan kesabaran. Fasaumu, maka ya di sini puasa yajma'u anwa'is sabri tsalatsa. Dalam puasa itu menggabungkan antara 3 jenis kesabaran. Ya, kita tahu di dalam pelajaran-pelajaran akidah
bahwasanya as-sabru, sabar itu ada 3. Ya, pertama adalah sabar di atas ketaatan. As-sabru ala ta'ah. Dan ini adalah sabar yang paling tinggi derajatnya. Yang kedua adalah as-sabru ya alal muharramat, yaitu kita sabar dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Ya. Yang ketiga adalah as-sabru alal masaib. Kita bersabar atas musibah, ujian yang menimpa kita. Itulah 3 jenis sabar. Nah, dalam puasa terhimpunlah 3 jenis sabar ini. Fa inna fihi sabran ala taatillah. Karena puasa itu ada sabar di atas ketaatan kepada Allah, wa sabran ala maharimi wa sabran an maharimillahi kal mufattirat, dan kita sabar dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah seperti pembatal-pembatal puasa. Kita sabar kan? Kita menahan makan, menahan minum, menahan berhubungan, ya, menahan yang diharamkan. Kita menahan diri kita. Wa sabran ala aqdarillahi al-mu'limah, dan kita juga sabar atas takdir Allah yang mungkin berat bagi kita, yang menyakitkan bagi kita. Ya. Seperti apa? Kal hirman minal ju' wal atash. Ya, kita itu dibiarkan haus dan lapar ketika puasa. Itu kan musibah kan? Lapar dan haus itu musibah. Ya, lapar, haus itu musibah. Tapi kita bisa sabar. Maka dalam puasa ini ada tiga tingkat kesabaran itu, atau 3 jenis kesabaran itu terhimpun dalam apa? Dalam puasa. Wa fimtina iswaim. Nah, sekarang perkara yang lain. Wa fimtina iswaim anir raddi ala man sabbahu au qatalahu sabrun aidon. Seorang yang berpuasa dia dilarang, yaitu membalas hinaan ya atau pukulan dari orang lain, itu merupakan sabar juga. Orang mengejek kita, orang mencaci maki kita, apa yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi kita, kita katakan kepadanya inni mru'un shaim, yang artinya adalah saya sedang puasa. Itu sabar itu. Fa innahu yahbisu nafsahu, dia sedang yaitu apa? Mencegah dirinya. Ya, dia mencegah dirinya, mengendalikan dirinya. Wala yandafi'u lil intiqam, dia nggak balas untuk balas dendam, nggak ada. Orang yang puasa yang benar itu nggak balas dendam. Wala yuqabilul isaah bil isaah, dia juga tidak membalas keburukan dengan keburukan. Itu orang yang berpuasa. Jangan keburukan dibalas dengan keburukan. Qala Allah Ta'ala berfirman, wala tastawil hasanah walas sayyi'ah. Ya, tidak akan sama kebaikan dengan kejelekan. Idfa billati hiya ahsan. Balaslah dengan yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Dalam surah Fussilat ayat 34 sampai 35. Maka apabila terjadi di antara dirimu dengan dirinya permusuhan, maka seolah-olah seperti waliyun hamim, orang yang akrab, yang dekat. Ya. Jadi kalau ada permusuhan, ya, perselisihan, maka kita balas dengan cara yang lebih baik. Ya. Yang seperti itu menjadikan orang lain itu ya kemudian dia tidak marah kepada kita. Dan itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idfa billati hiya ahsan. Balaslah dengan yang lebih baik. Ya. Ada orang misalkan marah-marah ke kita, ya, mengucapkan dengan kata-kata kebun binatang, maka kita balas, Allahu yahdik. Semoga Allah beri hidayah kepadamu. Ya. Ya, Allah yahdik, yahdikallah. Semoga Allah beri hidayahmu. Ya. Dan seterusnya. Ya. Jangan kemudian kita balas dengan apalagi balasannya yang lebih parah, ya. Jadi batasan di dalam Islam itu kita boleh membalas keburukan orang lain dengan balasan yang setimpal. Itu adalah batasan paling tinggi. Adapun balas dengan lebih, maka itu bukan ajaran Islam. Wa ma yulaqaha ilal ladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin adzim. Fayanalu shaim bi idznillah jazaa'as sabirin. Maka orang yang puasa dengan izin Allah Subhanahu wa taala dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang sabar.
Dan ketahuilah ya peserta semuanya di sini jamaah, ikhwan, akhwat, bahwasanya balasan pahala bagi orang-orang yang sabar itu tidak ada hitung-hitungannya. Alladzina yaqulullahu fihim, yang mana Allah berfirman tentang orang-orang yang bersabar dalam surah Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja orang-orang yang sabar itu akan dibalas kepadanya pahala tanpa hisab, tanpa perhitungan. Maksudnya apa? Ya, kalau misalkan pahala, misalkan sholat berjamaah disebutkan 27 derajat, pahala baca Quran 10 kebaikan 1 huruf. Nah, pahala orang yang sabar itu tidak ada hitung-hitungan. Artinya apa? Sangat banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi puasa sekali lagi akan membawa seorang pada sabar. Tapi kalau dengan puasa orang tambah marah, tambah emosi, ya berarti ada yang tidak beres dengan puasanya. Ya, puasanya belum puasa yang benar. Puasanya belum sesuai dengan syariah. Ya. Berikutnya, wasaumu yahmilu alal ittisaf birrahmah ya warra'fah wasyafaqah. Poin berikutnya terkait dengan akhlak orang yang berpuasa. Ya, puasa itu akan membawa seseorang kepada sifat-sifat yaitu kasih sayang dan seterusnya. Ya, rahmat, kasih sayang. Ya, artinya sama semua ini. Rahmah, ra'fah dengan syafaqah. Padanan dalam bahasa Indonesianya ya artinya ya sifat kasih sayang. Ya. Fasaumu yamla'ul qalba rahmatan wa riqqatan wa atfan. Ya, puasa itu akan mengisi hati seseorang dengan sikap rahmat, ya, lembut, ya, dan cinta. Ya. Fal muslim wal muslim alladhi yataqallabu fi rifahiyati minal aish wala yankusuhu syai'un minal mat'am wal mashrab wal malbas wal maskan hina yuqasi alamal ju' wal atash wa mararatul hirman athna sawmihi wa yastash'iru mu'anata ghairihi yastathiru dhalika fi nafsihi asyafaqah. Nah, seorang muslim yang dia ya artinya hidup ya dalam kehidupannya itu dengan penuh dengan kekayaan. Ya. Dia hidupnya itu ya berkecukupan. Ya. Mau makan aja tinggal pesen apa GoFood, ya kan? Mau minum tinggal pesen GoFood, ya. Mau kemanapun ya tinggal buka aplikasinya. Ya. Kemudahan hidup di rumahnya ya ada apa kulkas isinya penuh semua makanan. Dia mau masak tinggal masak, malas masak tinggal pesen makanan. Ya. Kekayaan, dia punya kekayaan itu semua. Kamarnya apa? AC, ya kan? Mau keluar mobilnya Alphard, ya kan? Dia punya kekayaan. Walayan kusu syai'un minal mat'am wal masyrab. Nggak pernah kekurangan sedikit pun. Makanannya nggak pernah kekurangan. Minumannya nggak pernah kekurangan. Bajunya nggak pernah kekurangan. Tempat tinggalnya, ya, Masya Allah, mewah sekali. Hina yuqasi alamal ju. Ketika dia puasa, dia merasakan betapa sakitnya apa itu lapar. Mungkin dia ketika sebelumnya nggak pernah merasakan lapar. Di puasa inilah dia merasakan lapar. Wal atash, dia merasakan haus yang sangat. Bayangkan 14 jam tidak minum. Wa mararatul hirman asna'a saumihi. Ya, dan dia melalui itu semua selama puasa tidak boleh makan, tidak boleh minum. Wa yastash'iru mu'anata ghairihi. Disitulah dia merasakan apa? Merasakan penderitaan orang lain. Oh, ternyata orang-orang fakir, orang-orang miskin tuh seperti ini ya. Setiap hari dia, nggak hanya bulan Ramadan aja. Setiap hari orang fakir, orang miskin, ya orang yang nggak punya rumah, orang yang tidak punya harta, merasakan penderitaan itu setiap hari. Ya, maka yang demikian, ketika dia berpuasa, yastathiru dzalika fi nafsihi asyafaqah. Maka itu akan membangkitkan dalam dirinya perasaan kasih sayang, perasaan rahmat.
Wa yahmiluhu ala tadzakkuri ikhwanihi. Nah, dia akan apa? Membawa kepada dirinya untuk mengingat saudara-saudaranya al-muhtajin yang membutuhkan. Orang-orang fakir, anak yatim, anak-anak yang tergolong kaum miskin ya. Saudara-saudara kita yang di Palestina misalkan ya, dan di negeri-negeri Islam lainnya yang butuh bantuan. Dia akan merasakan hal yang demikian. Wa tafaqqudihim wa riayatihim, dan akan kemudian akan memeriksa mereka, mana nih yang ya mungkin tetangganya, mungkin kemudian orang-orang di sekitarnya, dan juga berupaya untuk menjaga mereka, memperhatikan mereka. Wat tasadduq alaihim, ya. Dan apa? Membenarkan mereka bahwasanya mereka itu seperti itu, ya, dalam keadaan kelaparan, dan kemudian ya kalau orang kemudian diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menginfakkan sebagian hartanya, ya, memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mengapa? Karena dia merasakan bahwa ya ketidakadaan makanan, ketiadaan minuman itu adalah sesuatu yang tidak nyaman. Maka dia berupaya memberikan hal tersebut ya kepada orang-orang yang membutuhkan tadi. Nas'alullah azza wa jalla an yuhassina akhlaqana. Kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memperbaiki akhlak-akhlak kami, wa yarzuqana at-taufik was-sadad, dan yaitu mengaruniakan kepada kami taufik dan sadad, ya, pertolongan dan as-sadad, yaitu kebenaran. Wa ayyahdiyana subalas salam, dan agar memberikan hidayah kepada kita jalan-jalan keselamatan. Wa yujannibana al-fuhsya wal badha, dan menjauhi diri-diri kita dari yaitu hal-hal yang keji, yang kotor, yang jorok. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, dan akhir dari seruan kita adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya, sampai di sini dulu kajian Ramadan kita, dan ini adalah yang terakhir. Ya, insyaallah nanti materi-materi sisanya ya kita mungkin kalau ada kesempatan kita bahas lagi setelah Ramadan. Maka pesan kami ya bagi siapapun yang mendengarkan ini, besok kita sudah masuk tanggal 20, maka sore harinya menjelang maghrib ya, bahkan ketika sudah maghrib itu sudah malam 21. Artinya apa? Sudah masuk 10 hari terakhir, dan kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu idza dakhalal asyrul awakhir, apabila masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, Nabi itu ahya lailahu, menghidupkan malamnya dengan ibadah, ya. Sadda mi'zarahu, mengencangkan ikat pinggangnya. Maksudnya apa? Yaitu kinayah menjauhi istri-istrinya, tidak berjima di malam-malam harinya, ya. Wa aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya, membangunkan istrinya. Wa ahya lailahu, menghidupkan malamnya dengan ibadah, dengan salat qiyamul lail, salat tahajud, kemudian banyak berdoa, kemudian yaitu berzikir, dan doanya sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha. Doanya adalah apa? Siapa yang hafal doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. hibbul afwa fa'fu anna. Itu kita ulang-ulang terus dalam sujud kita, dalam doa kita, ya, yang artinya adalah Allahumma innaka afuwun, ya Allah sesungguhnya engkau adalah afuwun, maha pengampun. Tuhibbul afwa, engkau mencintai pengampunan, fa'fu anna, maka ampunilah kami semua ini, karena kami adalah hamba-hambamu yang banyak dosa, sering berbuat maksiat, banyak lalainya. Maka apabila dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bayangkan dikabulkan, Allah berikan yaitu ampunannya kepada kita, kita keluar dari bulan Ramadan insyaallah ya bebas dari dosa, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita ya selama Ramadan ini, ada sekitar ya 14 majelis. Alhamdulillah. Nanti ada di YouTube, insyaallah bisa di-share ke yang lainnya, mudah-mudahan bermanfaat. Maka kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Jazakumullah khairan bagi para jamaah yang hadir, peserta yang hadir. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.